Ya, setiap HUT memang kita merancang dengan baik, ada elemen of surprise yang selalu ditampilkan. Dengan gotong royong kita menangkan PDI Perjuangan 3 kali hat-trick tahun 2024. Siap! Siap! Apakah Ibu Mega merasa lebih di atas Ganjar? Pasti lebih di atas Ganjar. Dan kalau Ibu Mega muncul di sana, ya pasti Ganjar tersingkir. Jadi itu juga yang saya kira sudah lama dibahas kalangan DPP atau di Balitbang terutama. Bagaimana kalau Megawati diajukan lagi itu? Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi nggak usah nengok kiri kanan, nggak usah bingung harus ini harus itu. Ya ntar dulu, emangnya aku situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Enggak. Hehe. Kok saiki nungguin? Enggak dah, urusan gue. Ganjar, Puan, atau Mega? Teka-teki yang justru dinanti oposisi. Dan kemudian sementara Ganjar buat Ibu Megawati mungkin dianggap itu bukan implementasi dari pemikiran-pemikiran di Soekarno, karena itu mungkin ini semacam breakthrough gitu, dianggap ya sudah kalau gitu kita ambil jalan tengah, Ibu Megawati dimunculkan kembali. Yang kita ingin perlihatkan adalah di ujung politik menuju 2023 pasti Anies akan dianggap sebagai orang yang potensial. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempunyai peluang menang satu putaran apabila dihadapkan dengan pasangan Anies Baswedan Ridwan Kamil dan Puan Maharani Andika Perkasa. Basis pemilihnya Mas Ganjar misalnya kalau kita tahu ya, yang memilih Ganjar kemudian memilih PDIP itu dominan signifikan data kita, 45%. Hampir tidak terjadi split ticket voting. Artinya irisan pemilihnya Ganjar dengan PDIP itu klik gitu. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri disebut akan mengumumkan calon presiden yang akan diusung oleh partainya pada 2023 mendatang. Dan yang kedua, ya itu calon itu yang diputuskan, ya tentu saja yang mampu ya melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Ini dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Makanya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Lucu ya orang berpolitik sekarang ya, jangan deh niruin. Lo kok kayak gitu ya, gimana sih maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Iya, dompleng-dompleng. Dan saya sangat senang sekali Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan calonnya adalah dari kader sendiri. Dan yang saya senang, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Saat ini PDI Perjuangan sebagai partai yang mampu melengkangkan capres tanpa koalisi masih belum mengumumkan sosok calon yang akan diusungnya. Beberapa nama bahkan sudah diisukan sebagai kader potensial dari PDI Perjuangan. Mulai dari Puan Maharani, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, hingga Sang Ketua Umum sendiri, Megawati Soekarno Putri. Hingga saat ini dari 3 nama tersebut masih menjadi teka-teki dan bisa menjadi sebuah kepanikan bagi oposan. Apapun yang diputuskan, pihak oposan tetap selalu mengkritisi keputusan PDI Perjuangan. Banyak spekulasi jika Ganjar yang dicalonkan, maka Anies Baswedan dipastikan kalah telak. Ketika Sang Ketua Umum diisukan maju, tentu akan menjadi gorengan bagi oposan. Jelang Pilpres 2024, Roky Gerung soroti usulan kepada Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk maju sebagai calon presiden. Usulan pencalonan Megawati Soekarno Putri itu disampaikan oleh CEO founder Total Politik Budi Adiputro dalam forum diskusi politik. Adapun usulan capres kepada Megawati Soekarno Putri tersebut menjadi sorotan oleh pengamat politik Roky Gerung. Menurut Roky, hadirnya politisi senior di dalam panggung politik dianggap partai politik gagal menciptakan kader. Pentingnya kita nilai politik itu nggak menilai usia, yang jadi masalah kaderisasinya jalan atau tidak. Kata Roky Gerung dalam sebuah forum News Network Minggu 8 Januari 2023.
Berdasarkan keterangannya, Roky Gerung sebut keberhasilan politisi senior Amerika Serikat dan Malaysia yang comeback dalam dunia politik. Ronald Reagan tampil di usia 75 tahun, tapi dia mampu menerangkan ideologi yang kita kenal dengan Reaganomics, kata Roky Gerung. Menurut Roky Gerung, pada saat itu Ronald Reagan terpilih karena dianggap mengerti situasi politik Amerika Serikat. Mantan dosen Universitas Indonesia ini melanjutkan bahwa terjadi perputaran elit politik Amerika Serikat baik yang tua maupun muda dalam kepemimpinannya. Jadi perputaran elit selalu berlangsung, bukan karena tidak ada stok kader, tapi untuk membackup suatu ideologi, lanjut Roky Gerung. Atas dasar tersebut, Roky Gerung mengaitkan dengan situasi politik yang terjadi di tanah air. Lebih lanjut, Roky Gerung mengatakan Indonesia berbeda karena nggak ada stok, maka orang tua muncul lagi. Roky Gerung yang berkomentar bahwasanya jangan sampai para senior menghalangi kaderisasi dari yang muda. Di ujung politik 2023, pasti Anies Baswedan akan dianggap sebagai orang yang potensial, komentar Roky Gerung. Menurut Roky Gerung, kaum milenial saat ini dapat menilai siapa tokoh atau pemimpin yang bisa memimpin Indonesia. Sebab saat ini yang dibutuhkan oleh tanah air, menurutnya adalah pemimpin yang memiliki visi dan orientasi pada masa depan. Bu Mega harus membuktikan itu. Kalau merasa kuat, ya oke. Seperti yang kita tahu bahwa pemilik masa depan ini adalah milenial, kata Roky Gerung. Atas dasar tersebut, Roky Gerung menyarankan bahwa jika Megawati hadir di panggung politik kembali, pastikan paham aspirasi masa depan Indonesia. Bukan sekedar jejak Soekarno dalam partai itu, kata Roky. Publik saat ini memang menanti kejutan dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri, di acara HUT ke-50 yang digelar pada Selasa 10 Januari 2023. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, pihaknya mengatakan akan ada kejutan dalam gelaran tersebut. Namun demikian, Hasto memastikan merahasiakan apakah kejutan dari Megawati Soekarno Putri di perayaan HUT Emas PDI Perjuangan bakal membahas soal capres PDI Perjuangan atau tidak. Pihaknya mengaku tidak bisa membocorkan kejutan apa yang akan disampaikan oleh Megawati nanti. Pasalnya, semua keputusan terkait dengan pencapresan adalah hak Megawati. Hasto menyebut Megawati masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan capres dan capres yang akan diusung PDI Perjuangan untuk maju di Pilpres 2024 nanti. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga sebelumnya, tidak menutup kemungkinan jika Megawati Soekarno Putri maju untuk mengikuti kontestasi 2024. Dijelaskan oleh Eriko dalam diskusi politik Perhimpunan Orang Merdeka di Jakarta 7 Januari 2023, Megawati bisa saja mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi calon presiden 2024. Namun demikian, hal itu kembali kepada keputusan Megawati. Hal itu disampaikan Eriko saat menjawab soal adanya fantasi publik yang mengharapkan Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Eriko pun menghargai pandangan yang juga dilontarkan oleh Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia tersebut. Apalagi menurut Adi, publik mendambakan warna dan gebrakan baru di dunia politik. Menurut kami, idenya masuk akal Megawati maju Pilpres, bahwa beliau Mega memiliki hak memberikan keputusan. Kalau tahun sebelumnya memang haknya diberikan kepada Joko Widodo, kata Eriko dikutip dari YouTube Perhimpunan Orang Merdeka. Siapapun pilihan Megawati, kata Eriko, segenap kader dan rakyat PDI Perjuangan pasti bakal tegak lurus memperjuangkan kemenangannya. Kalau di kami banteng tegak lurus. Apapun kita perjuangkan yang menjadi keputusan beliau, kita juga menjaga marwah beliau, sambung Eriko. Mengenai konstelasi pemilihan presiden 2024 yang digelar, kami memberikan hak sepenuhnya ke Bu Mega. Dan kembali lagi semuanya memang kembali ke Bu Mega, jelas Eriko. Sementara itu, fantasi ini juga justru mendapat reaksi berbeda dari Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Menurutnya, fantasi ini adalah fantasi liar yang hanya menjadi bahan diskusi belaka.
Politisi yang sering dipanggil Gus Coy ini meyakini bahwa Megawati tidak mungkin memiliki fantasi demikian. Justru yang saat ini menjadi mimpinya adalah bagaimana PDI Perjuangan masih bisa menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Saya yakin Megawati tidak berfantasi maju pilpres lagi. Saya yakin ini. Beliau berfantasi untuk bagaimana Indonesia menjadi lebih baik dan bagaimana kader PDI Perjuangan menang pada pilpres kali ini. Itu yang dipikirkan Bu Mega saat ini. Jelas Gus Coy.